Shalom. Sekarang mulai bagi nama Tuhan kita bersyukur mengawali hari ini di dalam perayaan menyatakan bahwa kita sudah menang atas segalanya, dan bersyukur kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan awali pada pagi hari ini dengan membaca pujian. Haleluya.
Puji Tuhan, pagi hari ini Tuhan karunia kita kekuatan, kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama beribadah pagi hari ini. Dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Masih ingat minggu lalu siapa tokoh yang kita renungkan dalam tema khotbah minggu lalu? Ada yang masih ingat? Maria Magdalena atau Maria dari Magdala. Pagi hari ini ada seorang tokoh yang tidak terlalu dominan, tidak seperti Petrus, tetapi tokoh ini juga termasuk tokoh yang cukup penting. Kita buka dulu Injil Yohanes pasal 20. Injil Yohanes pasal 20, kita baca satu ayat saja. Dua ayat ya. Ayat 28 dan ayat 29. Yohanes pasal 20, Injil Yohanes pasal 20 ayat 28 dan 29. Semua sudah dapat? Hitungan ketiga kita baca sama-sama. 2, 3. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Tema kita pagi hari ini tentang tokoh Thomas. Bisa kita melihat bagian stage-nya Ibu jadi khotbah supaya saya juga bisa lihat. Oke. Theoma ini sebenarnya nama Aram, ya, nama Aram buat Thomas. Kalau Thomas itu dalam bahasa Ibrani, sedangkan di dalam bahasa Yunaninya disebut dengan Didymus. Ya, jadi Thomas si Didymus, Thomas Didymus, atau juga Theoma bahasa Aram ya. Nah, Thomas ini adalah salah satu dari 12 rasul Tuhan Yesus yang hidup pada abad pertama ya. Abad pertama Masehi. Nah, menarik, Thomas ini dari kehidupan Thomas nanti kita akan lihat bahwa ada pernyataan Tuhan Yesus yang luar biasa yang menjadi fondasi iman percaya orang Kristen. Ini lewat si Thomas ini, dan kita akan perhatikan satu demi satu ya. Thomas muncul 4 kali dalam cerita kisah Injil Yohanes ya. Di dalam naratif Injil Yohanes kita lihat yang pertama. Mari sama-sama buka Yohanes pasal 11 ayat 16. Injil Yohanes pasal 11 ayat 16. Pertama kali dia muncul di sini. Lalu Thomas yang disebut Didymus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Kemudian Yohanes 14 ayat 5. Mundur lagi, maju, Yohanes 14 ayat 5. Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kemudian yang keempat, Yohanes pasal 20. Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 28. Dalam satu perikop Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didymus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Jadi ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid pertama kali, Thomas ini tidak ada di situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, Thomas mulai ngomong nih, Thomas, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu," yang ketiga, "dan mencucukkan
tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Oke, kita lanjut. Yohanes pasal 21 ayat 2. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael, bukan Nathanael yang di belakangnya. Nathanael proyek, ini namanya luar biasa. Dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang murid yang lain. Jadi 4 kali ya dalam Injil Yohanes ini bagaimana Thomas itu tampil. Thomas itu ada pernyataan-pernyataan yang penting sekali yang dilakukan, yang dinyatakan oleh Thomas. Nah, mari kita lihat sama-sama ya. Thomas, arti dari kata Thomas atau nama Thomas artinya kembar. Thomas seringkali disebut juga dengan si kembar. Dalam bahasa Aram, Theoma, dan dalam bahasa Yunani itu Didymos, Didymos atau Didymus dalam bahasa Indonesia terjemahan. Ada 3 karakter, ya. Kita akan lihat sama-sama 3 karakter dari pribadi Thomas. Yang pertama, Thomas ini adalah seorang yang setia. Mari kita buka Injil Yohanes pasal 11. Yohanes pasal 11, kita baca ayat 5 sampai ayat 16. Tidak semua ayat, bisa aja kita lihat. Ya, kita baca sama-sama di dalam ayat 16. Baca sama-sama kita. Hitungan ketiga, 2, 3. Lalu Thomas yang disebut Didymus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Ini pernyataan pertama dari Thomas. Ayo mari kita pergi bersama-sama. Dan dikatakan juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Pernyataan Thomas ini luar biasa ya. Perhatikan bahwa Thomas ini memiliki karakter yang setia. Ya, dia ini tipe yang setia. Di dalam ayat ini mengungkapkan bahwa kalau kita memperhatikan dalam konteksnya, itu ada peringatan dari murid-murid yang lain bahwa waktu Lazarus mati, Yesus berkata, ayo kita kembali ke Yudea. Mereka mengingatkan, loh bukankah orang Yudea beberapa waktu yang lalu itu mau melempari engkau dengan batu? Tapi Yesus berkata, tetap kita pergi ke sana. Thomas langsung muncul dengan sebuah pernyataan, ayo mari kita pergi. Yaitu pergi untuk mati bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu, banyak penafsir yang menjelaskan bagian ini, menjelaskan tentang kesetiaan dari Thomas ini ya. Sampai ketika nanti Yesus ada di kayu salib, Thomas juga ya diperkirakan ada di sana, walaupun dalam kitab Injil yang lain tidak dicatat. Mengapa? Karena dia tahu betul bagian-bagian mana yang dipaku, bahkan yang ditusuk dengan tombak. Sehingga di dalam ayat yang tadi kita sudah baca, dia berkata, sebelum aku melihat tanda paku di tangannya, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan sebelum aku mencucukkan jariku pada lambung yang ditusuk itu, sekali-kali aku tidak akan percaya. Maka para penafsir banyak mengatakan bahwa kemungkinan besar Thomas ini ada, tetapi dia tidak terlihat dan dia tidak dicatat di dalam kitab Injil yang lain. Bahkan sampai ketika penampakan diri di pantai Genesaret, Thomas juga ada di sana. Dia ini tipe yang setia. Ya, jadi peristiwa-peristiwa penting waktu Yesus mau membangkitkan Lazarus, dia selalu ada di sana. Yang kedua, kita lihat dia memiliki karakter kritis. Yohanes 14 ayat 1 sampai 7. Coba kita lihat. Yohanes 14 ayat 1 sampai 7. Saya baca untuk kita pelan-pelan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali
dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Nah, Thomas mulai muncul lagi. Kata Thomas, bukan Petrus ya. Biasanya Petrus itu yang paling banyak ngomong, tapi kali ini Thomas. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Perhatikan ya. Di atas Yesus berkata begini, aku pergi ya, aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat, sorga maksudnya ya, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Maksudnya kalau Yesus pergi ke sorga, mereka juga akan tahu, mereka akan pergi juga, pasti tahu jalan ke sana. Thomas berkata, Tuhan, kami tidak tahu kemana kau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Bapak Ibu, dari pertanyaan ini lahirlah pernyataan Tuhan yang luar biasa, yang menjadi ayat kunci di dalam keyakinan kita bahwa kita pasti masuk surga. Ini lahir dari pertanyaan Thomas. Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa ke surga kalau tidak melalui aku. Jadi ayat ini, ayat 6 ini, pernyataan Yesus ini lahir dari sebuah analisis kritis dari Thomas ini. Bagaimana mungkin kami tahu jalan ke sana? Kami tidak tahu kemana engkau pergi. Dan Thomas ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa ya. Nah, yang ketiga, ayat 20, pasal 20 ayat 25. Pasal 20 ayat 25 yang tadi kita sudah baca. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, apa katanya? Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ini Thomas ini seorang yang kritis, berpikir logis. Jadi bukan hanya kritis, tapi dia punya pemikiran yang logis. Berbicara tentang kebangkitan. Perhatikan waktu Yesus membangkitkan Lazarus, Thomas ada di sana. Ya, Thomas ada di sana. Dan para penafsir mengatakan bahwa apa yang Thomas kemukakan, ayo kita pergi untuk mati bersama-sama dengan dia. Ini memberikan sebuah gambaran bahwa Lazarus mati dan dibangkitkan oleh Kristus untuk kemuliaan Allah Bapa di surga. Tetapi dari peristiwa kematian dan kebangkitan itu juga menunjuk kepada suatu peristiwa kematian yang besar, yaitu pribadi Yesus. Tapi ia juga bangkit dari kematian untuk menyatakan kemuliaan anak. Kemuliaan anak. Lazarus mati, Yesus bangkitkan, Allah Bapa dimuliakan. Yesus mati dan bangkit, Yesus sebagai pribadi, sebagai anak manusia, dia dimuliakan. Dan Alkitab mengatakan bahwa Bapa di surga sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, sehingga semua yang ada di bawah kolong langit ini akan berlutut dan bertelut dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi Thomas ini pemikirannya ini logis. Dia berkata bahwa sebelum aku melihat bekas paku, aku tidak akan percaya. Nah, Thomas terkenal karena apa? Karena meragukan kebangkitan Yesus. Dan dia meminta tanda atau bukti fisik agar dia percaya. Bapak Ibu, berbicara tentang kebangkitan orang mati, memang dalam konteks orang-orang Yahudi itu ada dua kelompok yang berseberangan. Ada kelompok Farisi dan kelompok Saduki.
Ya, satu mengakui adanya kebangkitan orang mati, yang satunya tidak. Jadi ketika berbicara tentang Yesus bangkit, waktu Yesus menampakkan diri pertama kali pada murid-muridnya, Thomas ini nggak ada. Bapak Ibu, ketika Yesus pertama kali menampakkan diri kepada murid-murid, apa yang murid-murid katakan? Waktu mereka pertama kali lihat Yesus tiba-tiba muncul dalam ruangan, apa yang mereka katakan? Hantu. Karena bagi mereka Yesus itu sudah mati. Tiba-tiba muncul, wajahnya sama seperti Yesus, hantu. Makanya dia bertanya, kalau hantu itu gak bisa makan, ya katanya dulu waktu saya kecil-kecil, kalau hantu itu kalau seperti manusia jalannya itu gak injak tanah, apa kakinya melayang ya di atas permukaan. Saya gak ngerti juga karena saya belum pernah lihat. Ya, Bapak Ibu, mereka tidak percaya bahwa Yesus, sampai Yesus makan apa? Terjemahan baru, saya pakai istilah terjemahan baru daripada saya diprotes. Terjemahan baru, Yesus diberikan apa? Ikan goreng. Yesus makan ikan goreng. Hantu nggak mungkin bisa makan ikan goreng kecuali hantu jadi-jadian. Bapak Ibu, ketika Thomas dia meragukan kebangkitan Kristus, makanya Thomas itu terkenal dengan Thomas si ragu. Ya. Thomas itu terkenal dalam Alkitab karena dia tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit. Dan dia meminta 3 tuntutan dia, ya. 3 tuntutan dia supaya dia percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit. Aku harus lihat bekas pakunya. Kedua, aku harus mencucukkan jariku. Yang ketiga, aku juga harus mencucukkan tanganku ke lambungnya. Jadi Thomas ini, ya, makanya ada yang sering bilang, oh persis kayak Thomas. Persis kayak Thomas. Kalau ada orang yang ragu, ya orang Kristen yang ragu kan suka disindir. Jangan kayak Thomas. Ya toh, kamu imani iman Thomas. Ya, lihat dulu baru percaya. Apakah Bapak Ibu ada yang antara kita yang mirip seperti Thomas? Sebelum saya melihat, sebelum saya lihat buktinya, sekali-kali saya gak percaya. Bapak Ibu itu kayak Thomas, ya. Makanya Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu pernah gak mengalami sesuatu yang luar biasa karena Bapak Ibu percaya dan sungguh-sungguh tidak ragu, dan itu sungguh-sungguh terjadi? Pernah? Pernah. Amin. Kalau yang belum pernah, berdoa supaya Tuhan berikan sesuatu hal yang kita alami supaya kita mengalami kuasa Tuhan. Amen. Jangan takut kalau Tuhan kasih masalah. Ya, seringkali Tuhan jika masalah terjadi supaya kita bisa melihat kuasa Tuhan itu sempurna dinyatakan. Kalau kita percaya. Bapak Ibu, kita akan melihat 4 perkataan penting dari Thomas. Yang pertama, di dalam Yohanes 11 ayat 16, mari kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan Dia. Perkataan ini tadi saya sudah jelaskan secara singkat. Perkataan ini sesungguhnya memberikan sebuah gambaran tentang peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus. Thomas memang tahu bahwa Yesus pernah mendapat ancaman. Murid-murid sudah ingatkan, bukankah orang Yudea beberapa waktu yang lalu akan melempari kamu dengan batu? Tapi Thomas ini melihat bahwa misi Yesus ini misi yang dalam tanda kutip berbahaya. Karena apa? Nyawa taruhan. Karena saat itu Yesus memberitakan tentang kabar baik. Yesus dan pengikutnya ini menjadi sebuah ancaman dan merupakan dianggap sebagai sebuah kegerakan agama baru yang menjadi ancaman kepada agama Yahudi, Yudaisme pada waktu itu. Oleh karena itu, tentu murid-murid dan Thomas tahu bahwa ketika ikut Yesus itu nyawa taruhan. Dan dia melihat bahwa misi yang Yesus kerjakan ini misi yang tidak mudah. Dan dia berani berkata, ayo kita pergi bersama-sama dengan Dia. Yang luar biasanya, pergi juga untuk mati. Dan memang Bapak Ibu, akhir hidup Thomas nanti kita lihat bahwa dia juga mati karena kabar
baik atau Injil yang dia beritakan. Jadi apa yang dikemukakan oleh Thomas ini juga menjadi sebuah gambaran tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Kemudian perkataan yang kedua di dalam Yohanes 14 ayat 5 tadi, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Bapak Ibu perhatikan, Thomas ini karena dia seorang yang kritis, dia seorang yang berpikir logis, maka dia melihat bahwa apa yang Yesus bicarakan tentang sorga ini dua dunia yang berbeda. Thomas melihat bahwa kita ini ada di dunia nyata, sedangkan Yesus berbicara tentang sorga, tentang tempat di mana Allah Bapa berada, tempat yang dia tidak tahu, tempat yang tidak ada seorang pun tahu selain daripada dia yang datang dari sorga. Dan ketika Yesus berkata bahwa jalan kemana aku pergi kamu pun tahu, Thomas mulai keluarkan pemikiran kritisnya. Bagaimana kami bisa pergi? Kami tidak tahu kemana Kau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kalau saya tahu Pak Rangga ini pergi ke Ulingi, saya tahu jalan ke Ulingi. Gak mungkin dong, waktu Pak Rangganya ke Ulingi, saya mau pergi ke Ulingi, saya pergi ke arah timur. Gak mungkin. Jadi Pak Rangga bilang, nanti ya, kalau kemana saya pergi, kamu pun tahu ke sana. Ya benar, kami tahu karena memang kami juga pernah ke Ulingi. Nah ya ini, siapa yang pernah ke surga? Ya ada. Yesus datang dari sorga dan Ia akan kembali ke sorga. Tapi Yesus berkata, kamu pun pasti tahu jalan ke situ. Nah, padahal apa yang dipahami oleh Thomas itu berbeda dari apa yang Yesus mau sampaikan. Thomas melihat segala sesuatu itu dalam kacamata logika, pemikiran logis. Benar kalimat dia ini. Kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Lalu bagaimana kami tahu jalan itu? Misalnya, tiba-tiba Mas Taji bilang, ya saya mau pergi dulu ya. Lalu terus kami nggak tanya, atau Mbak Santi dan anak-anaknya nggak tanya, pergi kemana? Kamu tahu kok, saya pergi ke situ. Saya yakin pasti keluarganya bilang, Bapak ini sakit ya, pasti ada mengalami gangguan sedikit. Masa pergi gak ngomong kemana pergi, terus kemudian mengatakan bahwa kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ? Tidak logis. Oleh karena itu dia mengajukan pertanyaan logis bahwa kami tidak tahu kau kemana kau pergi. Lalu bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ternyata pertanyaan itu kemudian Yesus langsung memberikan arti yang sesungguhnya. Kamu tuh pasti tahu jalan ke sana. Karena apa? Kamu tinggal bersama-sama dengan aku. Akulah jalan. Jadi di dalam aku kamu pasti akan ketemu Bapa. Di dalam akulah kamu akan sampai ke surga. Jadi Yesus berkata, akulah jalan. Dan pernyataan Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Kalimat ini tidak pernah diucapkan oleh seorang tokoh agama besar manapun di muka bumi ini. Oleh karena itu pernyataan Tuhan Yesus itulah yang menjadi keyakinan kita orang percaya, bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus pasti ya, jangan ragu-ragu ya, pasti sampai kemana? Surga. Karena apa? Jalannya hanya satu. Walaupun dalam pandangan yang lain ada banyak jalan, ya ujungnya sampai enggak? Ya, ujungnya sampai enggak? Kalau ke Malang banyak jalan, bisa lewat Senen, Ngantang, Pujon, Batu, terus Malang. Bisa lewat sini, bisa lewat mana lagi? Ya pokoknya lewat jalan selatan, kemudian tembus naik kapal mungkin. Pokoknya banyak jalan menuju ke Malang. Tapi ke surga Bapak Ibu, orang boleh mengatakan banyak jalan, silakan saja. Tapi Yesus memberikan kepastian kepada kita bahwa hanya ada satu jalan yang ujungnya sampai ke surga, yaitu melalui siapa? Yesus Kristus. Berbahagia Bapak Ibu. Siapa yang pernah berjumpa Yesus? Lihat face to face? Gak ada, 20 tahun yang lalu Yesus sudah terangkat ke surga. Tidak ada yang pernah melihat Yesus. Kita hanya mendengarkan dari apa kata kita. Dan Yesus berkata, berbahagialah mereka
yang tidak melihat namun percaya. Jadi Bapak Ibu semua adalah orang-orang yang berbahagia bisa percaya pada Kristus, dan kita pasti memiliki tempat di surga. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita. Kemudian perkataan penting lainnya kita lihat di dalam Yohanes 20 ayat 25. Nah ini yang penting yang jadi penekanan kita. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Bapak Ibu, Thomas pernah melihat banyak mujizat yang Yesus lakukan. Bahwa Yesus bisa berjalan di atas air, Yesus bisa menyembuhkan angin badai, Yesus menyembuhkan barusan, Yesus menyembuhkan membangkitkan Lazarus, orang mati sudah berhari-hari di dalam kubur keluar dan hidup. Lazarus sudah melihat itu. Tetapi kebangkitan Kristus bagi Thomas itu tidak masuk akal. Jadi murid-murid berkata, kami melihat Tuhan, kami melihat Tuhan. Jadi waktu pertemuan berikutnya Thomas ini hadir. Lalu mereka, karena yang lain sangat bahagia, sangat sukacita, mereka bilang, Thomas, kamu rugi loh. Waktu lalu Tuhan kami itu hidup, Dia menampakkan diri kepada kami. Mungkin Thomas dalam hati, kalian musuh gedung semua. Ya dong. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik kenapa Tuhan Yesus menampakkan diri secara khusus lagi kepada Thomas. Karena waktu pertemuan pertama murid-muridnya semua hadir, Thomas nggak ada di situ. Tuhan mengasihi Thomas. Dia datang lagi menampakkan diri yang kedua kali. Disitulah Thomas ada. Lalu Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus berkata, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Bapak Ibu, Tuhan Yesus menerima dan memenuhi tantangan dari Thomas. 3 tuntutannya. Tuntutan ilmiah. Sebelum aku lihat, baru lihat itu masih bisa salah, masih bisa pengaruh, apalagi fata morgana. Yang kedua, aku harus taruh jariku di bekas lukanya, pakunya. Yang kedua, lebih sensitif lagi. Yang ketiga, aku harus taruh jariku, tanganku di lambung yang ditusuknya. Berarti Thomas ini, makanya dikatakan para penafsir, Thomas ini kemungkinan besar peristiwa Yesus disalibkan, Thomas ada di situ. Karena dia tahu 3 hal penting: tangannya dipaku, tangan kaki dipaku, lalu kemudian ada lambung yang ditusuk. Bapak Ibu, lambung itu kan, Bapak Ibu tahu lambung mana yang ditusuk? Kiri apa kanan? Kiri. Ya, kemungkinan besar itu menurut banyak penafsir itu langsung diarahkan ke jantung. Jadi waktu ditusuk di lambung ini tuh masuknya arah ke jantung, pasti mati. Gak mungkin tidak mati. Makanya keluar darah dan air. Itu bukti ilmiah bahwa Yesus benar-benar mati. 3 tuntutan Thomas dijawab oleh Tuhan Yesus. Taruhlah jarimu, taruhlah tanganmu di lambungku, dan janganlah kamu tidak percaya lagi. Tadi pagi Bapak Ibu, tadi pagi atau malamnya saya tanya sama Bu Gembala, waktu Yesus bangkit, mungkin Bapak Ibu mungkin tidak pernah pikirkan, tapi saya pikirkan sampai itu. Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kira-kira wajah Yesus mulus gak? Karena waktu dia dicapuk pukul itu sampai wajahnya tidak dikenali lagi. Bayangkan kalau Yesus bangkit dengan wajah yang hancur seperti itu, ya kan? Pasti Tuhan Yesus wajahnya jelek sekali. Ya. Tuhan Yesus yang tampan, kemudian hancur wajahnya. Ini mulus semuanya sempurna, ya, dalam tubuh kebangkitan. Tapi kenapa ada bekas di tangan dan di lambung dan di kaki? Kenapa nggak mulus aja semuanya dengan tubuh kebangkitan seperti tidak pernah mengalami luka? Gak ada pakunya, gak ada bekasnya. Bapak Ibu kalau ada bekas luka, ya sampai sudah tua pun bekas itu sulit untuk
hilang, kecuali Bapak Ibu operasi plastik atau ada obat-obat khusus yang bisa menghilangkan bekas luka, itu bisa hilang. Tapi luka yang besar itu tidak mungkin hilang secara sempurna, ya Bapak Ibu. Semua luka pada tubuh Yesus itu semua bersih, tapi tanda di tangan dan di lambung dan di kaki itu tetap ada. Apa maksudnya? Supaya Thomas percaya. Supaya Thomas ini percaya. Dalam tanda kutip saya pikir Tuhan sisakan tanda. Karena apa? Di antara muridnya pasti ada yang tidak. Bayangkan waktu itu kalau tidak ada tanda paku. Saya mau tanya, Thomas percaya nggak? Tidak. Dia kan bilang, kalau aku tidak menemukan 3 tuntutan itu, sekali-kali aku tidak akan percaya. Thomas nggak akan percaya. Bapak Ibu, Tuhan tahu apa yang Thomas mau, dan Tuhan sisakan tanda di paku, tanda paku di tangan, tanda paku di kaki, dan tanda tombak di lambung. Berarti Thomas ini dalam penilaian Tuhan adalah satu pribadi yang juga setia. Sungguh-sungguh dia siap mati bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, dan Thomas menjawab, ini dia, ya, perkataan yang paling penting. Dan inilah pernyataan pertama, ya, pernyataan pertama secara eksplisit, secara langsung untuk menjelaskan tentang keilahian Tuhan Yesus. Dikatakan di dalam Yohanes 20 ayat 28. Mari sama-sama kita baca. Injil Yohanes pasal 20 ayat 28 yang kita sudah baca tadi. Sama-sama baca 2, 3. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Waktu dia mengucapkan kata Tuhanku, mungkin itu masih gelar yang biasa. Karena Tuhan, kurios, itu adalah Tuhan yang tinggi, yang dihormati. Kaisar pun disebut Tuhan atau kurios. Tetapi gelar yang kedua ini menarik. Ini gelar berkaitan dengan keilahiannya. Dan Allahku, Theosmu. Theos itu mengacu kepada pribadi Allah. Dan ketika Yesus disebut dengan Allahku, Yesus tidak menolak. Yesus tidak berkata begini, Thomas, jangan sebut aku Allah, karena aku hanyalah Tuhan. Allah adalah Bapakku di surga. Yesus tidak berkata demikian. Waktu Thomas mengatakan Allahku, Yesus tidak menolak penyembahan. Disinilah pernyataan Thomas yang mengungkapkan tentang keilahian Yesus secara eksplisit. Makanya kalau ada orang yang mengatakan bahwa di Bapak Ibu kalau nonton di YouTube, Yesus itu tidak pernah menyebutkan dirinya Allah. Betul. Dalam keadaannya sebagai manusia, kalau dia berkata akulah Allah, dia pasti dilempar dengan batu. Dia pasti dilempar, karena itu adalah penghujatan kepada Allah. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia selalu berkata bahwa Allah adalah Bapakku di sorga. Maka dia berkata Allahku dan Allahmu. Itu merujuk kepada Bapaknya, Allah Bapa di sorga. Karena apa? Dia dalam keadaan sebagai manusia. Jadi dia tetap memanggil Bapaknya sebagai Allah. Waktu disalib dia berkata, Eli Eli lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Betul, karena Yesus dalam keadaan sebagai manusia. Dia memanggil Allahnya sebagai pribadi Allah, Bapa sebagai pribadi Allah. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, sebelum dia menjadi manusia, dia satu dengan sang Bapa. Makanya pada Filipus dia berkata, kok kamu tanya di mana? Tunjukkan kepada kami di mana Bapamu. Dia berkata, kalau kamu kenal Bapa, kamu kenal aku, kamu kenal Bapa. Mau kenal Bapa, kamu kenal aku. Sebab aku dan Bapa adalah satu. Di dalam berbagai pengajaran Yesus, Tuhan Yesus sebenarnya sudah secara implisit, secara tersirat sudah menjelaskan tentang keilahiannya. Tapi lagi-lagi pengaruh filsafat di abad pertama sampai ke abad kedua itu masih sangat kuat. Pemikiran Plato saya sudah berkali-kali singgung di sini. Sehingga
Yunani karena kuat dengan filsafatnya, maka pemikiran orang-orang tentang logika itu masih kuat. Jadi gak mungkin ya mereka bisa percaya dengan begitu mudah. Bapak Ibu, Yesus sudah menunjukkan dalam banyak hal. Contohnya, ia berjalan di atas air. Angin badai diteduhkan, dia hanya berkata diam, dan semuanya diam dan tenang. Lalu murid-murid berkata, orang apakah dia ini? Sampai danau pun taat padanya, angin ribut taat padanya. Kok mereka gak bisa mengenal Yesus? Bahwa dialah Allah yang telah menjadi manusia. Dialah Sang Firman yang telah menjadi manusia. Sang Firman yang menciptakan segala alam semesta ini. Dia telah menjadi daging. Tapi lagi-lagi mereka cuma lihat dia sebagai anak manusia, anak tukang kayu. Sama seperti kita, dia manusia biasa. Sampai mereka bingung-bingung, orang apakah dia ini? Luar biasa, dia mendapatkan kuasanya hebat dari Allah. Tapi mereka tidak pernah tahu bahwa dia adalah pribadi Allah sendiri yang menjadi manusia, pribadi kedua. Dan Thomaslah orang pertama dari murid-murid Yesus yang secara eksplisit berkata bahwa Engkaulah Allah. Jadi dalam kekristenan kita percaya kepada Allah Bapa di surga. Kita juga percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan Roh Kudus, penolong bagi kita. Ketiganya itu satu, Esa. Allah itu Esa. Karena Kristus, Roh Kudus memiliki hakikat. Hakikat itu sifat dasar yang sama. Karena Kristus keluar dari Sang Bapa, Roh Kudus juga diutus dari Bapa. Semua keluar dari Bapa karena mereka adalah satu kesatuan. Maka hakikat Yesus dan Roh Kudus sama dengan Sang Bapa. Tetapi kita harus melihat bahwa Kristus dalam keadaannya sebagai manusia, kita tidak secara langsung menyebut dia Allah. Walaupun dia memiliki hakikat sebagai Allah, tapi kita menyebut dia apa? Tuhan. Jadi Allah Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Roh Kudus sebagai Roh penolong. Jadi Bapak Ibu, kalau dalam penyebutan Allah, sebenarnya kita menyebut hanya satu, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi hanya ada satu Allah. Kristus sebagai manusia dan Roh Kudus adalah Roh yang memberikan penghiburan dan pendampingan kepada kita, para kletos. Dan ketiga-tiganya adalah satu kesatuan karena memiliki hakikat yang sama. Makanya kenapa kita mengenalnya dalam doktrin Trinitas. Allah itu Esa, tapi dalam tiga pribadi yang kita kenal, yaitu Sang Bapa, Anak, yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Bapak Ibu, apa yang dapat kita pelajari dari Rasul Thomas? 3. Yang pertama, ingin mengenal Yesus lebih dalam. Thomas ini selalu punya pertanyaan-pertanyaan kritis karena dia ingin kenal siapa Yesus. Dan sampai pada puncak dia berkata Yesus bukan hanya Tuhan. Pada puncak pengenalan dia akan Yesus, dia bisa berkata dengan luar biasa, Engkaulah Allah. Wow. Petrus saja tidak seperti itu. Kalau Petrus dikaruniakan oleh Bapa, siapakah menurut kalian, siapakah aku? Petrus berkata, Engkaulah Anak Allah yang Maha Tinggi, Anak Allah. Tapi kalau Thomas beda, langsung Engkaulah Allahku, bukan anak Allah lagi, Allahku. Bapak Ibu, luar biasa ya Thomas ya. Jadi dia ingin mengenal Yesus lebih dalam. Kemudian yang kedua, dia terus mencari pengertian akan kebenaran Allah. Karena dia mendengar banyak pengajaran Yesus tentang sorga. Dan dia terus bertanya karena dia ingin tahu. Dan lewat pertanyaan-pertanyaan itulah Yesus menjelaskan bahwa akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Dan tidak ada seorang pun yang sampai ke sorga kalau tidak melalui aku. Dan yang ketiga yang kita dapat pelajari dari Thomas adalah dia berani mengakui keilahian Yesus Kristus dengan lantang luar biasa. Engkaulah Tuhanku dan Allah. Bapak Ibu, memang Thomas terkenal karena keraguan-raguannya. Tapi kalau kita melihat secara keseluruhan dalam Injil Yohanes, Thomas ini memainkan peranan yang penting. Thomas ini
seorang pribadi yang penting sampai Tuhan berkenan untuk menampakkan diri sekali lagi kepada murid-muridnya ketika Thomas berada di situ. Sampai-sampai Thomas, Tuhan menyisakan sedikit tanda supaya Thomas ini jangan sampai tidak percaya, yaitu tanda paku di tangan dan kaki dan lambungnya. Supaya apa? Supaya Thomas ini juga percaya kepada anak manusia. Tetapi bukan hanya sekedar Thomas percaya, tapi melalui Thomas inilah anak manusia dimuliakan dan ditinggikan dengan sebuah pernyataan yang luar biasa bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Jadi Bapak Ibu percaya kepada pribadi yang adalah Tuhan, Tuhan pemilik hidup kita, tapi juga adalah pribadi Allah sendiri yang telah mengambil tempat dalam daging, yaitu dalam pribadi Yesus Kristus. Terakhir, Rasul Thomas meninggal sebagai martir. Jadi menurut catatan di luar Alkitab, catatan historis yang dicatat oleh beberapa ensiklopedi, di antaranya Britannica dan juga ada buku-buku dari Katolik ya, catatan tradisi mengatakan bahwa Thomas ini terus mengembangkan pelayanannya keluar dan sampai di India. Dan di sana juga ada sebuah gereja katedral, gereja tentang namanya yaitu Santa Thomas ya. Dan dia ditombak mati ya, dia mati ditombak. Ada yang mengatakan dia dipanah, ada yang mengatakan dia dipenggal, tapi dia mati syahid di Gunung Santa Thomas di Chennai, India pada sekitar tahun 72. Dan jasadnya dimakamkan di Milapore, India. Tapi kemudian nanti mayatnya itu dipindahkan ya, religinya akhirnya dipindahkan ke Ortona, Italia. Jadi kalau ada yang ingin melihat kuburan Thomas, itu ada dua tempat, ada di India, tapi ada juga di Italia. Ya. Italia itu dekat dengan Barcelona ya. Kita mungkin yang di Barcelona bisa berkunjung lihat kuburannya Thomas, Bapak Ibu. Dari pribadi Thomas ini, pagi hari ini saya mengajak kita untuk belajar bersama-sama. Jangan mengulang kesalahan Thomas. Thomas itu ingin melihat dulu baru percaya. Tapi mari pagi hari ini firman Tuhan berkata bahwa karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Ayat 29. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu percaya pada Tuhan Yesus? Dia adalah Tuhan dan Allah, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu percaya, dengan mulut kita percaya, dengan hati kita percaya, dengan mulut kita mengaku bahwa Yesus itu Tuhan dan Allah kita, maka kita diselamatkan. Roma 10 ayat 9 dan ayat 10. Dan Bapak Ibu, apapun pergumulan kita, apapun persoalan kita, Bapak Ibu jangan seperti Thomas. Ya, sebelum kita melihat pertolongan Tuhan, kita tidak akan percaya. Nah, kita balik. Walaupun saya belum melihat pertolongan Tuhan, tapi saya percaya saya sudah ditolong Tuhan. Walaupun saya belum melihat jalan keluar dari masalah saya, tapi saya sudah melihat, percaya bahwa sudah ada jalan keluar. Itu iman Kristen yang sejati. Jadi bukan lihat dulu baru percaya. Sekarang kita ubah. Kita percaya walaupun kita belum melihat. Ini tantangan buat kita, Bapak Ibu. Saya pernah mengalaminya. Saya belum melihat apapun, dan saya percaya saya pasti akan memperolehnya. Dan itu Tuhan buktikan dengan luar biasa, seperti yang saya kehendaki. Tapi tidak selalu peristiwa itu terjadi. Tapi banyak peristiwa di mana saya berdoa dan Tuhan menjawab sama seperti yang saya minta. Kenapa? Kuncinya percaya. Jadi kalau hari-hari Bapak Ibu mulai ragu, Bapak Ibu tuntut seperti Thomas ini, sebelum begini, saya nggak akan percaya. Pagi hari ini kita bertobat, Tuhan ampuni saya. Walaupun kita belum melihat, walaupun kita belum tahu selesainya seperti apa masalah kita, tapi kita yakin dengan pasti bahwa itu sudah diselesaikan oleh Tuhan kita. Sudah ada jawaban Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan ketika kita percaya tanpa ragu, maka kita akan memperoleh. Karena firman Tuhan katakan, orang yang ragu, dia seperti kapal yang diombang-ambingkan yang kemarin.
Dan orang yang ragu jangan pernah bermimpi untuk memperoleh apa yang dia minta, yang dia harapkan. Kalau kita berdoa, kita minta sama Tuhan, tapi kita masih ragu, Bapak Ibu, berhenti berdoa, berhenti meminta. Karena percuma kita berdoa kalau toh kita masih ragu. Tapi kalau kita sungguh-sungguh percaya, Bapak Ibu berdoa sungguh-sungguh percaya dengan iman, jangan ragu. Dan ketika Bapak Ibu tidak ragu, tapi berapa lama? Saya sudah berdoa seminggu, sebulan belum ada jawaban. Berdoa sampai benar-benar keyakinan itu menjadi kenyataan. Dan kalau Bapak Ibu ragu dan Bapak Ibu mundur tidak berdoa lagi, maka Bapak Ibu tidak memperoleh apapun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pandanglah Tuhan dengan iman, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dan cinta dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, pernyataan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita semua, mulai saat pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Pulang dan terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sudah berdoa dan bersyukur.